Renaissance yang terjadi di Eropa menimbulkan perubahan dalam perkembangan segala aspek kehidupan di Eropa. Salah satunya perubahan dalam bidang ekonomi dan juga industri yang menimbulkan suatu peristiwa baru, yaitu merkantilisme dan juga revolusi industri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri dan juga merkantilisme? Nanti selengkapnya akan dijelaskan. Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi yang dikeluarkan oleh negara imperialis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuasaan dan juga ekonomi. Merkantilisme ini dicetuskan oleh Colbert yang merupakan Perdana Menteri dari Perancis pada waktu kekuasaan pemerintahan Raja Louis XIV. Tujuan utama dari merkantilisme ini sebenarnya adalah untuk kepentingan golongan bangsawan. Tujuan utama dari merkantilisme ini adalah yang pertama, untuk memperoleh kekayaan bagi negara dan pemerintah supaya bisa membiayai negara dan juga golongan bangsawan. Yang kedua adalah untuk menjadikan negara dan pemerintah sebagai suatu penguasa perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan citra kaum bangsawan. Nah, untuk merkantilisme di Eropa memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Yang pertama, meningkatkan perdagangan bagi luar negeri supaya dapat memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua, meningkatkan sektor industri dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan penduduk menjadi tenaga kerja yang murah. Kemudian, merkantilisme diawali dari adanya penjelajahan samudra yang meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara Eropa melalui jalur Samudra Atlantik. Merkantilisme ini mendorong timbulnya suatu imperialisme kuno dengan ambisi untuk mencari daerah jajahan supaya dapat dijadikan sebagai sumber perdagangan secara sifatnya monopoli. Nah, untuk perkembangan selanjutnya ini, merkantilisme ini menimbulkan suatu pendirian kongsi-kongsi dagang bagi negara Eropa. Misalnya VOC yang dibuat oleh Belanda, kemudian EIC dibuat oleh Inggris, dan juga ada kongsi dagang Hindia Barat yang dibuat oleh Perancis. Nah, merkantilisme ini juga nanti akan membuat peperangan antar negara Eropa. Nah, merkantilisme ini mulai hilang ketika akhir abad 18, ketika munculnya sistem ekonomi baru yang dibawa oleh negara Inggris. Kemudian, tokoh-tokoh merkantilisme. Pertama ada Thomas More. Thomas More ini adalah merupakan seorang saudagar kaya yang menulis dalam bukunya yang berjudul Treasure by Foreign Trade, yang isinya itu bahwasanya perdagangan luar negeri akan menguntungkan suatu negara apabila dalam perdagangan tersebut itu menimbulkan surplus berupa emas dan juga perak. Yang kedua ada tokoh yang bernama William Petty. Menurut William Petty ini bahwasanya tenaga kerja itu lebih penting dibandingkan dengan sumber daya tanah. Jadi yang menentukan nilai suatu barang itu bukan jumlah hari kerja, melainkan biaya yang diperlukan supaya tenaga kerja tersebut tetap bekerja. Nah, untuk pengaruh timbulnya merkantilisme ya, yang menimbulkan beberapa pengaruh dari merkantilisme ini, yang pertama adalah mendorongnya lahirnya imperialisme kuno, yaitu disebut dengan 3G ya. Glory yaitu mencari kejayaan, dapat berupa sebanyak-banyaknya mendapatkan daerah kekuasaan. Yang kedua adalah God, mencari kekayaan dengan mencari emas. Ketiga adalah gospel dengan menyebarkan agama Nasrani. Yang kedua, pengaruhnya adalah mendorong negara Eropa untuk membentuk suatu kongsi dagang. Kalau kongsi dagang tersebut ada VOC yang dibuat oleh Belanda, kemudian EIC yang dibuat oleh Inggris, dan ada juga company dagang Hindia Barat yang dibuat oleh negara Perancis. Yang ketiga, perdagangan internasional menjadi ramai setelah adanya merkantilisme. Jadi perdagangan internasional itu tidak hanya diikuti oleh wilayah-wilayah yang terdekat saja, tapi wilayah-wilayah yang jauh juga mengikuti perdagangan internasional. Berikutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri ini diawali di negara Inggris, kemudian berkembang cepat ke negara lain. Revolusi industri ini adalah suatu perubahan dalam menghasilkan satu barang yang awalnya itu dikerjakan oleh tenaga manusia, kemudian diganti menjadi dikerjakan oleh tenaga mesin. Revolusi industri ini diperkirakan terjadi pada tahun 1750 sampai dengan 1500-an. Ini diawali dengan munculnya Renaissance yang membuat banyak sekali penemuan-penemuan baru di dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang pada waktu membuat suatu penemuan-penemuan baru yang berkembang
akhirnya menjadi suatu revolusi industri. Revolusi industri ini perkembangannya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi pada waktu itu. Diawali dengan penemuan mesin bor benih sebagai upaya untuk mempersingkat masa tanam, dan juga disusul dengan penemuan di bidang industri dengan ditemukannya flying shuttle. Revolusi industri juga ini pada waktu itu membuat para pemilik modal, karena sudah ditemukannya banyak sekali mesin-mesin, mempekerjakan banyak sekali para pekerja, dan juga membuat suatu gedung-gedung yang digunakan sebagai tempat penghasilan pengolahan hasil barang. Revolusi industri juga itu menimbulkan suatu kapitalisme dan juga membuat lahan pertanian itu menjadi berkurang. Berikutnya adalah tokoh revolusi industri. Tokoh revolusi industri ada James Watt. James Watt ini adalah orang yang menemukan mesin uap. Mesin uap ini ditemukan oleh James Watt pada tahun 1790. Mesin uap ini sering digunakan dalam mesin lokomotif dan juga kapal laut. Dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, ini menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan penemuan-penemuan lain dalam bidang industri, ekonomi, dan juga bidang alat transportasi lainnya. Kemudian untuk pengaruh dari revolusi industri, yang pertama, dengan berkembangnya pusat industri di perkotaan, imbasnya membuat pertumbuhan penduduk di perkotaan menjadi padat karena banyak sekali orang yang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di perindustrian. Kemudian yang kedua, membuat timbulnya imperialisme modern. Jadi negara Eropa saling berlomba untuk merebut daerah tanah jajahan untuk dijadikan sebagai daerah pemasaran dan juga menjadi sebagai daerah pusat bahan baku industri. Kemudian, dengan adanya revolusi industri juga menimbulkan suatu pusat kawasan industri yang memiliki arti yaitu Black Country. Black Country ini diberikan namanya dikarenakan kawasan industri tersebut menimbulkan suatu asap limbah dari pabrik yang membuat udara tersebut tertutup dan menjadi hitam. Makanya disebut dengan Black Country.